Oke, silakan duduk yang enak ya. Nah, tadi Bapak lihat pas waktu di kelas Sandi tidak pakai sepatu ke sekolah, malah pakai sendal. Kenapa tuh alasannya, San? Karena basah habis kehujanan. Oh, hujan ya, iya emang betul. Kemarin itu habis hujan sehingga sepatu Sandi hujan ya, kehujanan dan basah ya. Nah, apakah Sandi tahu bahwa ke sekolah itu harus pakai sepatu? Tahu, Pak. Ya, bagus kalau tahu, Sandi ya. Kalau tahu bahwa peraturan di sekolah kita itu, kalau ke sekolah itu harus pakai sepatu. Nah, sekarang bagaimana supaya Sandi ketika sepatunya basah habis kehujanan? Usahamu apa? Mengeringkan di sepatu, Pak. Mengeringkan? Ya. Iya, caranya mau di mana mengeringkannya? Di rumah dulu? Di sekolah. Oh, di sekolah. Yang basahnya bawa ke sekolah ke sini ya? Iya. Iya, dikeringkan di sekolah, dijemur. Boleh itu nggak apa-apa ya. Nah, tapi ketika Sandi di sekolah ya, agar teman Sandi tidak melihat bahwa Sandi pakai sendal, Sandi di kelas saja ya. Ya, Iya, Pak. ya ke kelas saja. Jadi tidak terlihat oleh teman Sandi. Ya, tidak terlihat oleh teman Sandi bahwa Sandi ke sekolah itu pakai sendal. Dan kalau Sandi mau jajan ke kantin, titip saja ya. Makanannya titip saja ke teman Sandi untuk dibelikan ke kantin ya. Iya, Pak. Oke, ya, berusaha ya. Ya. Oke, Bapak hargai usaha Sandi untuk memakai sepatu ke sekolah dengan cara tadi. Ya, bawa sepatu basahnya, kemudian dijemur di sini ya. Siap. Oke, terima kasih ya, jangan diulangi lagi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, seperti itu. Silakan sekarang kembali lagi ke kelas ya. Iya, Pak. Oke, mangga, silakan. Bapak Suryan, dilanjut segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Miss Karin yang biasa kami panggil. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenalkan saya Suryanullah bertugas dari SMP Negeri 1 Suryan, Kabupaten Sumedang.
Alhamdulillah kami bergabung di calon guru penggerak di angkatan 7 ini bisa mendesiminasikan pemahaman kami mengenai materi budaya positif. Nah, saya ingin memaparkan materi ke-6 yaitu mengenai segitiga restitusi. Tadi sudah kita bahas di materi kedua apa itu restitusi. Bapak Ibu semuanya mungkin berpikir ini merupakan hal yang baru bagi Bapak Ibu semuanya dan kami juga, bahwa ada konsep tentang restitusi selain daripada ada konsep hukuman, kemudian ada konsep tentang penghargaan. Nah, ini restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi di mana murid itu dapat atau diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki kesalahannya sehingga siswa tersebut dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang sangat kuat. Nah, Bapak Ibu semuanya dengan menggunakan segitiga restitusi ini, anak dapat kita ajak untuk berpikir secara reflektif dan kolaboratif sebenarnya. Ini kata kuncinya, berpikir reflektif dan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Apa saja langkahnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, salah satu langkah atau salah satu cara upaya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, itu salah satunya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah validasi kebutuhan. Kemudian, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Bapak Ibu semuanya ini bisa, Bapak Ibu bisa menggunakannya secara dari validasi kebutuhan dulu, juga bisa dari menstabilkan identitas dulu juga bisa. Nah, saya dari yang menstabilkan dulu identitas. Bapak Ibu semuanya, ketika kita mendapatkan siswa kita mengalami sebuah masalah di sekolah, kita tidak ujug-ujug menyalahkan atau menjustifikasi anak tersebut dengan melakukan sebuah sanksi, Alangkah baiknya ketika kita mendapati anak didik kita membuat kesalahan, tentunya kita sebagai guru perlu menumbuhkan atau perlu mewujudkan suatu sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan hal tersebut, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Tentunya kita ini harus saling mendukung. Ketika kita sudah saling mendukung, tentunya akan mendukung juga mengenai kebiasaan-kebiasaan baik apa saja yang telah dilakukan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan mewujudkan sebuah karakter nantinya kepada anak. Nah, karakter inilah nanti yang akan mewujudkan sebuah budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mendapatkan anak melakukan sebuah kesalahan, kita terlebih dahulu harus menstabilkan dulu identitasnya. Nah, sehingga anak ini ketika dia merasa gagal telah melakukan sebuah kesalahan, maka dirinya dipacu untuk agar menjadi siswa yang berpikir secara positif. Nah, pada hal ini, ketika kita melihatkan anak membuat kesalahan, guru berkata, mengapa kalian bisa berbuat salah? Nah, berbuat salah itu adalah merupakan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, seperti gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita menjustifikasi anak atau menghukum anak dalam keadaan salah, maka anak-anak akan merasa bahwa dirinya akan tetap bersalah seperti itu. Nah, kemungkinan tidak akan bisa berpikir secara rasional. Tentunya ketika anak berbuat salah, ada alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa anak didik kita berbuat salah tersebut. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan pada langkah menstabilkan identitas. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Nah, pada memvalidasi kebutuhan ini tentunya kita membantu siswa untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, tadi contohnya ketika anak tersebut sering membolos dari sekolah, tentunya itu sebuah masalah bagi guru, mata pelajaran juga bagi sekolah. Nah, seyogianya kita harus menanyakan dulu kepada siswa tersebut, apa yang melatar belakangi siswa tersebut membolos sekolah. Mungkin saja ada kebutuhan dasar dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi olehnya. Nah, tadi sudah dijelaskan pada materi kelima tentang kebutuhan dasar. Nah, mungkin saja ada kebutuhan menyenangkan atau fun, itu tidak terpenuhi oleh siswa. Nah, mungkin saja kita harus berefleksi lagi kepada diri kita sendiri,
apakah selama ini ketika kita mengajar itu tidak menyenangkan sehingga anak-anak menjadi bosan dan juga siswa tersebut menjadi membosankan sehingga dia membolos begitu, atau rasa keamanan. Nah, itu mungkin keputusan-keputusan dasar yang ingin dipenuhi, tetapi tidak terpenuhi pada sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu merupakan langkah kedua, kita harus bisa dulu memvalidasi kebutuhan. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, anak apakah ketika kesalahannya itu yakin, apakah dia itu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang diyakini olehnya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya ketika dia bersekolah dan belajar di dalam kelas. Nah, itu tentunya harus ditanyakan kembali kepada anak-anak. Nah, dari hal ini, ketika kita belajar menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas khususnya, kita bisa mengajak berbicara, berdialog dengan anak yang memiliki masalah. Dan ibu-ibu dan bapak sekalian, kita tidak bisa menjustifikasi anak-anak dengan cara hukuman. Ketika anak tersebut salah, kita langsung menghukumnya, dasar kamu salah. Itu kita tidak bisa sekarang zamannya itu. Apalagi dengan cara kekerasan, itu tidak bisa sama sekali, tidak dibenarkan. Kita seharusnya beranjak dialog, berkolaborasi, kooperatif, dan juga diajak untuk berpikir secara reflektif. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja pemantik materi dari saya yang hanya 3 slide. Mudah-mudahan kita dikembangkan di tanya jawab dan di konteks lain sebagainya. Karena kita berhubung waktu sudah jam 12 lewat, saya cukupkan dulu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di saya 12 2 detik. Terima kasih Pak Suryan. Cepat sekali memberikan materi karena mungkin ingin tepat waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya berkaitan ya Ibu, dari materi 1 sampai materi 6, pamungkas sama segitiga restitusi. Artinya dalam menerapkan budaya positif, kita harus semaksimal mungkin membuat anak merdeka belajar. Sampai di akhir pun punya masalah pun kita tidak bisa menjudge bahwa mereka salah atau tidak boleh langsung menghukum gitu ya Pak Suryan, Bu Neng, Bu Yuli. Kepada semuanya terima kasih, pada pemateri terima kasih banyak yang sudah memaparkan materinya. Kepada semua peserta disimulasi saat ini, hari ini yang berjumlah berapa? 100 ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kata Bu Neng tidak cepat puas tadi. Jadi nanti bisa menggali lagi atau mengikuti lagi acara-acara seperti ini ya Bapak Ibu. Ini judulnya sekali lagi mohon maaf, terima kasih pula, ini bukan menggurui tapi hanya menyampaikan materi yang kami pelajari di bulan kemarin di modul 1.4. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa dulu ya Pak Suryan. Ini ada umpan balik dulu, Bu. Oh iya. Ada umpan balik, ya. Oh iya. Nanti, iya Pak. Ini bisa di-share. Bisa Ya. di-share. Untuk yang lain jawab juga, dulu. iya. Sesi ya yang door press tadi sama sesi tanya jawab belum pada tadi dialihkan teh ka bangker. Kayak sakedap adan heula Bapak. Iya, panginten. Sudah dikirim ya Pak Suryan? Ya. Umpan balik sudah dikirim. Ya. Bapak Ibu hebat, silakan diisi untuk umpan balik kegiatan hari ini. Beribu-ribu terima kasih ya Bapak sudah hadir sampai di jam akhir ini jam 12 sudah adzan pula dan zuhur. Bukannya ada yang bertanya? Untuk pertanyaan, gimana Pak? Iya, untuk pertanyaan. Ini ada Raisan, ada 2 orang. Sebentar ya Ibu, boleh sebentar si Adan Pak? Atau mau langsung mangga? Ada Pak Supriyatna, juga ada Ibu Nelly katanya yang mau bertanya. Di chat ada satu. Oh di chat ada. Pak De Trisman. Oh iya, Ibu Bapak
ini saya bacakan dulu untuk pertanyaan nomor 1 ya dari Bapak apa ini? Bapak D. Trisman. Untuk bentuk segitiga restitusi itu apakah bisa efektif atau diterapkan ke semua jenjang, terutama dengan siswa yang mungkin usianya sudah dewasa, yang apapun kalau dewasa segala ingin dicoba, dengan kasus tidak mau sekolah atau pergaulan bebas yang ada di lingkungan? Bagaimana cara menyikapi hal tersebut selain berdialog yang sudah dilaksanakan beberapa kali tapi tetap kasusnya anak tidak berubah? Jadi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dalam segitiga restitusi apakah bisa diterapkan ke semua jenjang, Pak, katanya? Dan yang kedua, selain dengan berbentuk dialog katanya, bagaimana menyikapinya? Ya, izin menjawab mungkin Ibu Karin. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede ya, Bapak Dede Trisman. Terima kasih Pak Dede, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk segitiga restitusi ini saya kemarin itu coba untuk mengimplementasikan, kebetulan saya di jenjang SMP. Alhamdulillah saya implementasikan segitiga restitusi. Saya yakini ya bahwa dengan segitiga restitusi ini dapat diterapkan ya, dapat diterapkan kepada semua jenjang dengan cara pendekatan yang berbeda tentunya. Tentunya kita tidak menyamaratakan dalam perkembangan psikologis anak. Kita pendekatan kepada anak SD, SMP, dan SMP itu tentunya tidak disamakan cara pendekatannya. Tapi langkah-langkahnya itu saya yakini bisa diterapkan untuk semua jenjang. Misalnya seperti gini, Pak. Ketika kita mendapati anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan tadi, tentunya tidak mau sekolah, kemungkinan dia membolos sekolah, gitu. Tentunya kita pendekatannya gitu tadi dengan cara berdialog, berkomunikasi, cara kooperatif dengan anak-anak. Nah, ketika kita sudah melaksanakan ikhtiar tersebut, ketika tidak ada perubahan, bukan tidak ada perubahan maksudnya, mungkin perubahannya sedikit gitu ya, dan ada yang langsung berubah dan juga ada yang step by step perubahannya. Mungkin dari perubahan itu kita bisa maklumi karena perubahan itu sifatnya tidak instan begitu ujuk-ujuk berubah langsung gitu. Nah ini mungkin tantangan juga bagi kita sebagai guru bagaimana cara memperlakukan anak yang melakukan sebuah kesalahan atau permasalahan. Saya ingat ketika ada guru saya gitu, ketika ada anak-anak yang membuat kesalahan, itu sudah ada ikhtiar yang maksimal dari guru, tapi kurang ada perubahan. Nah maka apa yang harus kami lakukan, Pak? Nah, yang dilakukan itu adalah yang pertama kita mungkin harus mendoakan anak tersebut agar berubah gitu. Yang kedua kita ya berikhtiar, ikhtiarnya itu kita melakukan pendekatan, kolaborasi, kooperatif dengan anak tersebut. Kemudian dengan cara ya bertawakal serahkan aja semuanya kepada Allah. Dah yang membolak-balikan hati itu kan Allah gitu. Ya itu saja serahkan aja begitu. Dan berhusnuzon kepada anak tersebut bahwa anak tersebut diciptakan ya untuk untuk bisa untuk menuju kepada tujuan yang ingin dicapai nanti kelak. Nah, itu saja Pak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Cios saya namanya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Adin di Nangrang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayananya Bapak Ibu mangga. Kalau sadayana Erna. Nuhun sadayana izin live nya. Nuhun. Mangga Ibu sadayana. Nuhun.